majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM, serta yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya, nikmat yang diberikannya kita gunakan subuh ini untuk memenuhi panggilannya. Semoga kehadiran kita ini dipenuhi rahmat kasih sayang Allah dan dijauhkan dari segala murka dan kemarahannya, sehingga di akhir majlis
Mudah-mudahan kita mendapatkan bingkisan berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon juga kepadanya, mudah-mudahan kita dijadikan para penuntut ilmu dengan niat yang tulus dan ikhlas, sehingga mendapatkan pula pahala dan ganjaran yang berlipat-lipat daripadanya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Semoga Allah menambah kita ilmu dan memberi kita rezeki pemahaman yang benar, dan dikuatkan pula untuk mengamalkannya. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang ilmunya mudah-mudahan menerangi hati kita, yang sunnahnya membimbing jalan kita, sehingga di akhirat nanti kita tidak kecewa dan beliau pun tidak sedih melihat kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari kita banyak-banyak berselawat dan salam kepadanya, mudah-mudahan semakin dekat dia di hati kita. Kaum muslimin, kemarin berhenti pada pertanyaan Pak Edi, apa yang maksud dengan al-khabaru al-wahid, hadis ahad. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah masih menjelaskan masalah bahwasanya tentang ayat kemarin, orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Di ujung ayat Allah mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagi kalian selain yang itu. Ini bersifat umum tetapi tidak umum mutlak. Ada takyidnya, ada takhsisnya. Maka Nabi SAW mengatakan la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Seorang perempuan tidak boleh dinikahi bersamaan dengan saudari ayahnya atau bibinya. Ya Pak ya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak pula boleh dinikahi. Enggak, sudah itu sebut dalam ayat tuh. Sudah ada dalam ayat wa antajma'u bainal ukhtaini. Yang di luar ayat ini hadis. Wala yujma' bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak pula boleh dinikahi seorang perempuan bersamaan dengan bibinya, adik atau kakak ibunya. Jadi baik dari bibi pihak ayah maupun bibi pihak ibu. Ini tidak tersebut dalam ayat. Nah, kalau dipahami bahwasanya antara ayat dengan hadis ini bertentangan, tentu kalah hadis kan? Kenapa kalah hadis? Ya, Quran lebih kuat. Ya, Quran lebih kuat. Semuanya dari Allah Pak ini. Semuanya dari Allah. Hadis pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Cuman riwayatnya Al-Qur'an mutawatir. Ini yang mau dijelaskan sekarang. Mutawatir, semua ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Bahkan qiraatnya dengan 7 qiraat mutawatir. Sebagian menyampaikan 10. Ada qiraat syadzah tapi tidak berpengaruh pada qiraat yang mutawatir. Nah, lalu kata Imam Asy-Syafi'i di ujungnya kemarin, falam a'lam mukhalifan fi ittiba'i. Saya tidak tahu ada ulama yang menyelisih ini. Semuanya mewajibkan mengikuti hadis ini. Berarti kalau demikian tak satu pun ulama mempertentangkan antara ayat dan hadis ini. Jelas? Walaupun tidak sama kuat, walaupun kuatnya tidak sama. Makanya di kalangan ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa berhujjah dengan hadis sama dengan berhujjah dengan Al-Quran, sama-sama kuatnya, walaupun Al-Quran riwayatnya lebih kuat. Tidak menyalahi hal ini kecuali sebagian golongan yang menyimpang.
khususnya yang menyimpang dalam masalah akidah. Yang menyimpang dalam akidah. Kita kan sudah sepakat mengatakan kemarin, bila antum menyimpang berarti terpisah. Terpisah kan? Terpisah dari jamaah. Terpisah dari jamaah. Kalau begitu berarti antum tidak lagi ahlu. Ya kalau sudah keluar jalur sunnah berarti tidak lagi ahlu sunnah. Terpisah dari jamaah berarti tidak lagi ahlul jamaah. Berarti gelar ahlus sunnah wal jamaah tidak patut bagi orang yang menyimpang. Apa sebab? Dia keluar dari jalur. Berarti semakin jauh dia keluar, semakin iyalah Pak, semakin jauh dia keluar, semakin terpisah dari sunnah dan dari jamaah. Makanya semakin berat dia menyimpang, apalagi kalau U-turn pula nih, ya, itu semakin semakin jauh dari sunnah dan semakin jauh dari jamaah. Makanya alhamdulillah orang yang istiqamah di atas sunnah takkan keluar dari jamaah. Dan jamaah itu bukan nama organisasi. Nanti Bapak bilang pula jamaah Ansar Tauhid misalnya, bukan. Masa Ansar Daulah misalnya, bukan Islam jamaah, tidak. Atau jamaah ini dan itu, bukan. Jelas Pak? Bukan jamaah Zaid bin Sabit, tidak. Asal jamaah itu definisinya adalah yang menyatukan. Apa yang menyatukan umat ini? Saling memahami. Yang menyatukan umat ini adalah saling memahami. Tak boleh saling menyalah gitu. Enggak. Al-Quran was sunnah. Tapi semua pakai Al-Quran sunnah Pak, tapi bantah juga. Gimana? Dengan pemahaman yang benar. Semua bilang pemahamannya benar. Antum ketemu sahabat. Terus di mana tahunya? Semua pakai kitab. Semua pakai kitab. Ada yang kuning lagi kitabnya. Semua pakai kitab. Jadi semua pakai kitab. Tetap juga bantah. Makanya disinilah pentingnya apa yang digaungkan oleh Syekh Al-Albani pada zaman ini. Sebenarnya digaungkan oleh ulama sebelumnya. Mohon maaf. Oleh ulama-ulama sebelumnya. Bahwa harus ada tasfiyatul ilm. Ilmu itu harus dibersihkan lagi. Karena sudah bercampur antara ilmu barat dengan ilmu timur, ilmu selatan dengan ilmu utara, sehingga banyak suku-suku Benalunya. Suku-suku Benalu tidak menyaksikan kemarin, itulah terlambat itu. Ada Benalu-Benalu yang hinggap di pohon-pohon Al-Quran dan Sunnah ini. Nah Benalu gimana Pak? Dipelihara? Tapi cantik bentuknya. Iya. Nah. Demikian juga sakit tahu sakit? Enggak tahu. Jadi hiasan orang. Jika ditaruh dalam pot jadi indah nih. Tapi ditaruh di kayu merusak kan? Nah, Pak kalau punya pohon kelapa nanti. Ini banyak ngajar tentara berbaris saya dengan apa jadinya? Masih punya pohon kelapa. Udah lama enggak pulang kampung nampaknya. Enggak punya bapak. Pulanglah sekali-sekali. Ya biar tahu pohon kelapa yang ditumbuhi oleh sake itu sake. Yang milenial nggak tahu Pak, kita kerja antara kita aja. Yang ditumbuh itu pasti satu berpengaruh pada buahnya, kedua berpengaruh juga pada airnya. Besok pulang Pak ya. Kalau Bapak takut ajak saya ke kampung. Nah, kita cari nanti pohon kelapa yang ada sakenya, pohon kelapa yang tidak.
Mana yang lebih baik mutu airnya? Coba, tidak pernah diteliti ya? Coba teliti nanti. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga dengan Islam ini. Orang sekarang Islam cenderung dengan perasaan, sah? Cenderung dengan perasaan. Tapi kalau untuk mengukur apa ini, pakai data. Ya, mengukur bikin bangunan harus pakai data, mendiagnosa penyakit harus pakai data. Tapi kalau agama pakai perasaan. Itu yang masalahnya. Main rasa-rasa dan kira-kira. Baik, ke sini kembali, Pak. Jangan terlalu panjang di situ, Pak. Jadi selesai kita. Nah. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Falam a'lam mukhalifan bittiba'ihi." Saya tak tahu seorang pun ulama. Tentu dia bicara tentang ulama dia, Pak. Kalau yang tidak berilmu kan tidak masuk dalam kategori ini. Ya. Sebab orang yang tidak berilmu kan tidak berhak bicara tentang ilmu. Sama juga orang berlemu, orang yang tak berlemu tak bisa bicara tentang tahu lemu beda lemu dan ilmu. Tidak tahu juga, Pak. Perbedaan ilmu dengan lemu. Bapak dah lama tinggal di kota jadi banyak. Masuk kampung tuh, ilmu tuh sihir, dukun dan sebagainya. Nah, itu lemu namanya. Tidak pernah nuntut ya. Bapak sejak kecil dah di kota nampaknya, itulah ruginya. Alhamdulillah. Fa'alam mukhalifan, tak satu pun saya mengetahui ulama yang menyalahi ini. Semuanya sepakat wajib mengikuti hadis ini. Bahwa bila bapak menikah dengan seorang wanita, jangan coba-coba melirik bukan yang lain. Ini terpengaruh PP nomor 10 lagi. Jangan jauh-jauh pergi. Jangan sekali-kali melirik bibi istri. Kalau saudarinya ada selesai kaji dia ayat tadi. Bibinya, kalau bahasa kita apa tuh ya? Ete atau maknya. Jadi kalau saudara bapak panggil mak ya, saudara ibu dipanggil ete. Udah? Nah, kalau bahasa Jawa apa? Bule. Nah, kalau bule itu apa? Adik ibu. Kalau bule? Oh, bude kakak ibu. Oh. Mohon maaf, saya tidak salah baca saya ya, bude. Ibu gede sama ibu cilik. Oh gitu. Tapi saudara ibu dua-duanya. Kalau saudara bapak? Oh sama juga. Oh, berarti tidak salah. kita iyalah boleh. ada oh saya selama ini salah paham saya kalau gitu. Saya kira bude itu saudara bapak bapak ya, bukan. Jadi ibu gede gitu ya, ibu cilik. Ya, terima kasih, jazakallah khair. Nah, jadi kalau sudah menikah dengan seorang perempuan tak boleh lagi melirik-lirik ibu istri, dan karena bukan mahram juga, memang bukan mahramnya muakkad. Mahramnya hanya sementara. Nah, bila kita selesai dengan istri ini, baik dengan cara meninggal istri kita, di situ baru boleh menikah lagi. Berapa iddahnya? Istri meninggal. Bapak nak merana lu baru. Kenapa laki-laki tak mesti menunggu, perempuan mesti menunggu? Iya, perempuan itu kan perempuan itu kan harus dibersihkan, harus diketahui ada berisi atau tidak, hamil atau tidak. Ada lebih hal dari sisi psikologis, tapi ini pandangan saya sendiri ya, mungkin salah, saya bukan ahlinya, tapi saya hubung-hubungkan antara ilmu psikologisnya bahwa wanita itu lebih cepat melupakan daripada laki-laki. Makanya Nabi SAW ketika beliau setelah Khadijah meninggal, beliau kan masih mengingat Khadijah, sampai-sampai yang hidup cemburu pada yang sudah mati. Itu bayangkan. Tapi kalau perempuan
saya terima, ini ilmu saya terima dari istri saya nih. Ya. Iya serius ya, dari istri saya terima. Kalau perempuan bila sudah menikah lagi, dia lupa pada yang pertama. Kecuali yang pertama luar biasa baiknya kan, ini luar biasa jahatnya. Itu mungkin. Tapi selama dia bahagia dengan kedua ini, pada umumnya sebab hati wanita itu memang tidak berkotak-kotak kayak laki-laki. Laki-laki di sini bilang engkau yang paling kucintai. Besok di sana itu lagi yang paling cintai. Itu laki-laki. Untung itu dibolehkan. Untung itu dibolehkan. Oleh sebab itu maka laki-laki tidak mesti menunggu. Dia akan masih tetap ingat. Apalagi laki-laki ini suka mengkomparasikan. Membanding-bandingkan. Perempuan jarang sebab tahu dia suaminya kalau sempat dibandingkan dengan orang lain, wih gawat. Tapi kalau perempuan laki-laki suka gitu. Ini di sini keasinan, di sana tidak terasa garam. Nah, itu biasa laki-laki itu. Cuman ada yang sampai mengeluarkan, ada yang hanya memendam di dalam. Mana yang bagus? Biarlah pecah di perut, jangan pecah di mulut. Gitu aja, terasa diam aja, tinggalin aja, tidak dimakan, selesai masalah. Tapi kalau bapak bilang, oh tidak ada garam, bahaya. Dia bilang garam mahal katanya. Garam mahal, uang belanja tidak tambah. Nah, akhirnya lama dia buat itu. Baik, fakanat fihi dilalatan. Dalam hal ini terdapat dua dilalah, dua petunjuk, dua dalil. Satu, dilalatun ala anna sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu mukhalifatan li kitabillah bihal. Yang pertama menunjukkan bahwasanya tidak satu pun sunnah yang bercanggah dengan kitabullah. Tak satu pun hadis atau sunnah yang menyalahi Al-Quran dalam kondisi apapun. Itu yang pertama. Buktinya tadi sudah dijelaskan ada di ayat wa hillalakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagi kalian yang sesudahnya selain daripada itu. Ternyata masih ada yang diharamkan berdasarkan sunnah, kan seolah-olah bertentangan. Tetapi kata Imam Syafi'i ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Berarti umumnya ayat ditaksis dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan fungsi hadis, yaitu menjelaskan makna yang dituju dari Al-Qur'anul Karim. Dilatun ala sunnah Rasulullah la takun mukhalifatan li kitabillah bihal walakinnaha mubayyinatun ammahu wa khassahu. Tapi sunnah menjelaskan mana makna umum, mana makna khusus. Itu yang pertama apa? Wa dilalatun ala annahum qabilu fi khabar al-wahid. Yang kedua menjadi petunjuk bahwa para ulama menerima hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Hadis wahid. Kemudian ini menjadi istilah khabaru ahad atau khabaru wahidin. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ini sebab bibit-bibit ilmu kalam itu sudah mulai nampak, di mana ada orang dengan logikanya menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perorangan, tidak jamaah, tidak ramai yang meriwayatkannya. Ada yang menolaknya secara total dalam hukum dan masalah akidah, tapi ada yang sedikit malu-malu menolaknya di bab akidah, menerima di bab hukum. Apa makna bab hukum? Tentang misalnya ini hadis tentang hukum menikahi wanita yang masih terkait hubungan darah dengan istri kita, kan hukum nih. Nah yang seperti ini sebagian menerima, tapi ada sebagian yang sudah mulai menolak itu. Alasannya alasan logis, memang logis. Manusia bisa lupa. Manusia bisa lupa, bisa
bisa salah. Bisa lupa, bisa salah. Nah, perawi manusia atau tidak? Manusia. Paham, Mbak? Nah, sekarang kita akan menisbatkan hukum ini kepada Allah dan Rasul. Seolah-olah kan kita berkeyakinan hukum ini hukum Allah dan hukum. Saya ulang kembali. Ini waktu sudah mulai mendekati, jadi agak saya ulang kembali. Manusia bisa salah, bisa lupa. Kayak Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, perawi hadis mungkin salah, mungkin lupa, mungkin. Nah, ketika dia sendiri meriwayatkan hadis ini, padahal dia mengandung muatan hukum. Hukum ini akan disebutkan kepada siapa? Kepada Allah dan kepada hukum Islam dinisbatkan kepada siapa? Allah dan bukan umat Islam, Rasulullah. Umat Islam tidak maksum dah secara personalnya, kepada Allah dan Rasul. Karena yang syari' itu, yang pembuat syariat itu kan hanya Allah dan Rasul SAW. Ketika kita meriwayatkan ini, berarti kita mengatakan ini hukum Allah dan hukum Rasul SAW. Kenapa dia sendiri meriwayatkan? Kenapa dia sendiri yang meriwayatkan? Dia mungkin salah, mungkin lupa. Jelas? Oleh sebab itu maka mereka, daripada kita ragu, lebih baik tolak saja. Jelas, Pak? Karena orang peragu itu memang gampang menolak. Orang peragu suka menolak. Contohlah kemarin saya dengan Ahmad, ya pas nak bersarapan pagi, ayo kita cari di luar, kata beliau, ragu buka atau belum. Akhirnya saya ragu juga jadinya. Ya, nunggu aja sarapan di hotel. Ya, sarapan di hotel lambat. Nah, awal pagi-pagi perut udah keroncongan kan biasa. Nah, jadi karena keraguan tadi pasti kita menolak. Kalau menolak akhirnya ya tidak jadi, tidak diterima. Kalau tidak jadi, kalau tidak jadi berarti gugur satu hukum ini. Jelas? Bayangkan bagaimana mudaratnya terhadap agama. Kalau sempat setiap hadis yang diriwayatkan oleh ahadun nas yang bukan mutawatir, maka akan banyak berguguran syariat Islam. Mudaratnya gimana? Oleh sebab itu, para ulama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, mereka menjelaskan kepada kita, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tadi kan Al-Quran mengatakan halal selain yang 14 ini, selain yang tersimpun dalam hurrimat alaikum ummahatukum ila akhir ayat. Lalu tiba-tiba ada dalam hadis tidak boleh menikahi istri bersamaan dengan bibinya. Ada dalam ayat? Tidak ada. Nah, perawinya hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menurut Imam Syafi'i ini. Sedangkan sebenarnya ada riwayat Jabir bin Abdullah lagi, Jabir bin Abdullah. Cuman sebagian besar ahli hadis mengatakannya tidak sahih. Mengatakan tidak sahih. Berarti yang sahih hanya dari Abu Hurairah. Nah, orang-orang yang menolak hadis ini, hadis yang sahih tapi diriwayatkan oleh perorangan, ini bukan ahli hadis. Paham, Pak? Bukan ahli hadis. Makanya antum baca seluruh orang yang menolak hadis ahad bukan dari kalangan ahli hadis, walaupun dia pakar hadis. Karena istilah pakar kan sekarang. Mohon maaf, dulu baru dikatakan ahli hadis itu ini klasifikasinya. Sekarang enggak, ijazah yang masalahnya.
Kan jadi sekarang itu yang menjadi ukuran adalah ijazah. Apalagi saudara juga guru besar, profesor. Oh itu profesor hadis tuh katanya. Tapi gimana caranya jadi profesor kita kan nggak tahu kan. Nah, Imam Syafi'i tidak ada profesor hadis, Imam Ahmad tidak ada profesor hadis. Jadi Imam Syafi'i sudah berhadapan langsung dengan model-model ini di zamannya. Seperti Hafs al-Fard, ya, al-Mutakallim, al-Mu'tazili. Imam Ahmad sudah berhadapan dengan orang seperti ini, Ahmad bin Abi Du'ad, nah, al-Mu'tazili, yang dia sampai ke pusat kekuasaan, mempengaruhi para penguasa, sampai Masya Allah luar biasa fitnahnya nih orang. Sampai Imam Ahmad dipenjara, disiksa, dipaksa. Ketika disuruh oleh Al-Mu'tasim bermunazarah, Imam Ahmad tidak mau menoleh kepada Ahmad bin Abi Du'ad ini. Apa sebab? Apa sebab? Dia bukan ahlinya ilmu, dia ahli pemikiran. Akhirnya karena dipaksa oleh Al-Mu'tasim Al-Khalifah berdebat dengannya, akhirnya Imam Ahmad terpaksa berdebat. Dia tidak mau berdebat sebenarnya. Akhirnya Al-Mu'tasim sampai murka sama Ahmad bin Abi Du'ad ini. Kalian bilang dia orang tidak berilmu. Sekarang setiap pertanyaan kalian dijawabnya. Setiap pertanyaan dia tidak ada yang kalian jawab. Satu lawan beramai. Karena memang waktu itu Mahkamah Agungnya Ahmad bin Abi Du'ad, ketua Mahkamah Agungnya. Hakim-hakim di seluruh negeri pada umumnya adalah orang Mu'tazilah. Ada sedikit ahli sunnah tapi yang mau Pak, bukan pelintir ini Pak. Pelintir begini, adistel. Ini bahasa isyarat begini, tapi kalau begini atuh. Ya, jadi sampai 70 hakim tinggi memfatwakan Imam Ahmad sesat menyesatkan. Coba bayangkan fitnahnya. 70 hakim tinggi yang besar. Tentu khalifah kan percaya kan? Ini orang-orang hebat pakai titel semua. Ya. Ahli pemikiran, pandai bahasa kitab Yunani, bahasa asing pandai, istilah-istilah asing pandai. Ini kan salahnya juga. Ini penyakit yang terjadi hari ini, para ahli kita selalu memakai istilah-istilah asing dianggap hebat. Itu dulu sudah ada di abad kedua ketika kitab Yunani diterjemahkan, sehingga bahasa Arab rusak. Kita sekarang juga mengalami hal yang sama ketika para pakar kita menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia rusak. Ini saya sampaikan di depan siapapun. Saya katakan bahasa Indonesia rusak oleh para akademisi. Sebab mengajarkan bahasa Indonesia tidak pakai istilah Indonesia. Apa tadi petong, konjungsi, mana-mana. Memang kita tidak punya kata tambahan, imbuhan, iya kan? Kata depan, kata sambung. Nah, ini sudah dipakai kata-kata. Apa awak pengajar tidak paham, no? Pengajarnya aja tidak paham. Akhirnya rusak bahasa. Ini gara-gara tren-tren istilah asing. Ini di mana-mana. Penyakit ini sampai ke kalangan ustadz pun terbawa-bawa. Sampai saya pun terpaksa juga kadang-kadang menggunakannya. Itu supaya terlihat keren juga dikit. Ya, kalau enggak, ini ya, awak lah sudah tamat Timur Tengah, Arab Saudi pula kan. Orang Arab tuh mana pandai dia bahasa katanya. Kan dia kadang tidak pandai awak. Sama kita tidak pandai ini lah. Bahasa Arab tidak pandai ini. Awak tinggal di Arab tidak pandai bahasa Arab. Jadi pondok pandai bahasa Arab. Setelah kita dengar bahasa Arabnya, baca kitabnya, patutlah. Memang yang biasa kata orang Arab, la ya'lamul fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Takkan ketahui kelebihan orang punya kelebihan kecuali orang punya kelebihan juga. Dia serba kekurangan, terpaksa mencari kekurangan orang. Catat itu, siapa yang suka mencari kekurangan orang, sebenarnya dia yang punya kekurangan. Termasuk Ustaz ya. Termasuk Ustaz itu kalau sempat tuan-tuan lihat saya mencari kekurangan orang, berarti saya sedang kekurangan itu.
Ya, semoga tidak aja Pak ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat jelas ya. Jadi Imam Syafi'i kenapa menyebutkan itu sudah gelombang itu sudah mulai beliau saksikan sendiri orang yang menolak khabar ahad. Ini tidak jadi juga dijelaskan jadi Pak. Khabar ahad itu lawan mutawatir. Mutawatir itu ulama menjelaskannya yaitu khabarun rawahu jama'atun tuhilul adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Terjemahkan Pak ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Secara adat mustahil mereka berbohong, sepakat. Kalau sekarang kan mungkin saja orang sepakat berbohong kan. Ini alat membuat orang bisa bersepakat berbohong. Iya enggak? Silakan nanti depan kita bicaranya gini, nanti di teleponnya masing-masing. Ustaz Dasman, Fulan, sebentar lagi Ustaz Dasman datang tuh. Saya bilang begini tadi ya. Saya bilang juga gitu, betul kan? Telepon lagi yang satu, yang akan saya datangi juga. Hati-hati, jangan bilang yang lain-lain. Saya bilang tadi begini. Pokoknya kita sepakat ya, sepakat. Akhirnya 50 orang sepakat berbohong. Jelas? Nah, di zaman itu satu yang bisa menjadi ahli hadis itu, ini mohon maaf tuan-tuan, ini mohon maaf ini. Yang tersinggung enggak? Tersungking boleh, tersinggung jangan. Nah, kita hari ini kayak enggak ada yang lulus bisa jadi perawi hadis, kecuali hadis maudhu. Serius ini. Sebab orang yang meriwayatkan hadis hari itu tak boleh pernah tercatat berdusta selama hidupnya. Saudara tunjuk tangan yang tak pernah berdusta. Jujur, jangan-jangan nunjuk tangannya dah juga termasuk dusta lagi. Saya selalu tanya dia mahasiswa saya, apa hukum berdusta? Dia bilang, dosa besar apa dosa kecil? Masya Allah, tanpa ragu mereka bilang dosa kecil. Tapi tidak semua, ada sebagian itu. Ketika kami bicara tentang definisi al-adalah, tersebut dosa besar, dosa kecil. Coba bikin contoh dosa kecil yang selalu dibuat orang susah dihindari. Dusta Ustaz katanya. Jadi zaman ini dusta sudah jadi dosa kecil. Padahal itu sebesar-besar dosa setelah syirik dan durhaka pada orang tua. Sampai Nabi mengulang-ulangnya berkali-kali. Maka wajarlah hari ini, maka saya katakan tak patut satu pun jadi perawi hadis kecuali hadis maudhu. Makanya ketika orang sekarang bicara tentang sanad, tren bersanad sekarang untuk meriwayatkan hadis, saya bilang tutup aja lah itu dulu. Ya, sanad dari kita ini kayak tadi lah, untuk hanya khusus ada hadis palsu. Bukan maknanya. Ini yang salah paham pula, kata Ustaz Dasman tidak perlu sanad. Ya. Sanad kita sudah cukup dengan Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, At-Tabarani, dan semuanya mereka sudah catatkan sanadnya. Kalau untuk menentukan sahih tidak hadis, sampai di situ sudah cukup tuh. Tapi kalau antum nak ingat tren, oh kami bersanad ini, tidak apa-apa. Carilah sanad itu sebanyak-banyaknya. Tidak ada ngaruhnya. Yang punya 1000 sanad dengan yang tidak punya sanad sama sekali. Jelas? Apa gunanya antum punya 1000 sanad, tapi hujahnya hadis palsu dipakai juga. Hadis sahih antum buang. Jelas, Pak? Jadi hari itu mereka tak bisa jadi perawi kecuali yang tak pernah tercatat dusta. Nah, ada juga perawi yang mencatat pernah dusta, maka dapat titel atau label muttahamun bil kadzib. Dia tertuduh berdusta. Apa sebab? Pernah berdusta. Bukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau sudah atas nama Nabi, oh parah lagi, kadzab. Walaupun hanya sekali. Kadzab. Berani dia berdusta atas nama Nabi, berarti atas nama orang lain pasti lebih berani.
Maka tercatatlah bahwa di antara orang yang paling mudah berdusta atas nama Allah dan Rasul ahli hadis, ahli kitab. Pak, ahli bid'ah, apa takut nyebut bid'ah? Saya pun sebenarnya takut, tapi karena ini harus disebut, tidak bisa lagi. Yang paling suka berdusta atas nama Allah dan Rasul adalah ahli bid'ah dan ahli hawa. Ahli bid'ah dan ahli hawa. Siapa bid'ah yang paling parah? Pada nengok saya, kenapa? Yang paling parah adalah Syiah. Makanya Syiah nomor 1 pendusta. Ya. Orang yang paling kuat mengikut hawanya siapa? Al-Mu'tazilah. Ahsanta. Al-Mu'tazilah, Al-Zanadiqa, Al-Malahida. Maka mereka juga selalu jadi runner up-nya dalam berdusta. Kadang Syiah naik, kadang Al-Mu'tazilah naik. Jadi alul hawa wal bid'ah. Kemudian semakin sedikit semakin ringan bid'ahnya, semakin sedikit pula dustanya. Jadi tidak bisa sama semuanya. Jelas ya? Tapi yang jelas semua bid'ah. Allah, indahnya hadis ini menurut Bapak, tapi serem bagi yang lain. Hadis yang dia tahu hanya kullu bid'atin dalalah, itu aja diulang-ulang terus. Ya memang Nabi kita selalu ulang-ulang itu. Nabi ulang-ulang itu, kita pun harus ulang-ulang terus. Sebab apa? Karena bahayanya sangat berat. Kita sampai ditolak nanti di tepi telaga. Kita sampai nanti banyak yang tersortir pahala. Mau enggak? Kita enggak mau. Makanya kita ingatkan terus. Marah orang, kalau masih marah berarti masih sayang itu. Kalau masih marah berarti masih sayang. Kalau masih diingatkan berarti masih sayang. Ya karena Nabi ingatkan. Menjelang mati pun dia ingatkan juga. Jangan melakukan itu. Yes, ya? Tentu marah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah jelas Pak? Hadis mutawatir sudah? Belum jelas Pak. Saya yakin belum jelas. Saya perjelas lagi. Misalnya ini rawi di Basrah. Siapa rawi di Basrah yang paling terkenal dari sahabat? Bilang nggak tahu biar cepat. Anas ibn Malik. Ahli Basrah meriwayatkan dari Anas sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Syu'bah. Kita cari dari Basrah misalnya ya. Al-Bundar. Cerita Bundar tadi kan? Al-Bundar. Meriwayatkan dari Gundar. Gundar meriwayatkan dari Syu'bah. Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah. Qatadah meriwayatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, ini orang Basrah semuanya. Kita lagi ciri ada riwayat orang Kufah. Ayo Pak. Orang Kufah. Enggak tahu juga. Bilang enggak tahu. Misalnya Ahmad meriwayatkan dari Al-Hasan ibn Musa Al-Asyab Al-Kufi. Dia meriwayatkan daripada Israel ibn Yunus ibn Abi Ishaq dari datuknya Abu Ishaq As-Sabi'i, ya Pak. Kemudian Abu Ishaq dari Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai dari Abdullah bin Mas'ud. Selesai pula hadis yang sama. Kita cari riwayat ahli Madinah. Madinah nggak tahu juga. Ya Allah, Madinah. Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' Maula bin Umar dari Ibnu Umar dari Nabi, hadis yang sama. Jelas Pak? Hadis orang Mesir. Ayo.
Asy-Syafi'i. Syafi'i Mesir ya. Tayyib, alas. Syafi'i dari siapa? Hilang, cari yang lain aja lah ya. Naam. Misalnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibn Wahab al-Misri, dari Al-Lais ibn Sa'ad, dari Al-Lais ibn Sa'ad, dari Shu'aib ibn Amri ibn Abdullah ibn Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As, an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sama. Cari lagi, mana? Hadis mana lagi? Ahli Makkah. Sufyan bin Uyainah dari Amru ibn Dinar, dari Abdullah bin Abbas, Makkah. Semua dari jalan yang berbeda, di negeri yang berbeda-beda, tidak ada alat komunikasi, tapi riwayatnya sama. Ini yang maksudnya jamaah ramai, mustahil sepakat berdusta. Dan mereka orang-orang yang memang tak pernah tercatat berdusta. Ingat yang tadi, tidak pernah tercatat berdusta. Ini namanya mutawatir. Ada yang membatasi bilangannya minimal 10 jalur. Sahabat menurutkan 10 dari 10 jalur, artinya sampai ke mereka. Yang di bawahnya nak 100 tuh tidak ada urusan. Aslinya asal sahih. Nah, ini namanya mutawatir. Tapi ada hadis diriwayatkan oleh ahlu Mesir, ahlu Makkah, dua saja. Ini menurut mereka ini masih ahad, disebut khabarul ahad. Nah, kalau misalnya Bapak menerima hadis riwayat Al-Humaidi dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, menurut Bapak bagaimana? Ragu? Lah sama Mu'tazilah Pak. Bapak tahu Sufyan bin Uyainah pernah berdusta? Enggak. Sahih. Amr bin Dinar pernah berdusta? Enggak juga. Dia menjadi salah satu poros riwayat hadis di Makkah di masa tabi'in. Taib, Abdullah bin Abbas pernah berdusta? Enggak. Rasulullah? Berarti masih ragu? Apa kemarin saya cerita tentang keadaan di Bali, dari saya, dari teman saya Bali, Bapak langsung percaya. Masa Sufyan bin Uyainah tidak percaya? Paham? Alhamdulillah. Ya, sama Ustaz Dasman aja Pak percaya. Apalagi sama Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang boleh berteori, tapi teori selalu lahir dari di mana antum hidup. Kita hidup di zaman banyak. Ulang kaji tadi lagi, nanti tidak selesai nampaknya. Tadi di zaman orang banyak berdusta, di zaman orang banyak tersalah. Akhirnya kita mengukur perawi dasar dulu itu dengan ustadz di zaman, bukan ustadz, dengan orang di zaman kita. Paham? Akhirnya keluarlah bahwa mereka tidak menerima berita dari orang perorangan seperti itu. Kemudian, tapi kan ada juga menolak di zaman itu, zaman Syafi'i, karena mereka hidup di lingkungan orang-orang yang suka dusta juga, Mu'tazilah, ahlul bidah wal ahwa. Mereka hidup di teman-temannya yang suka berdusta. Tentu bagi mereka orang lain juga berdusta. Sehingga keluar tamsil orang Arab, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila buruk perbuatan seorang, buruk pula dugaannya. Makanya orang-orang yang bersih hatinya, kuat imannya, bagus amalnya, yang pertama lahir adalah berbaik sangka pada orang yang baik. Ini ulama kita lihat tidak pernah tercatat berdusta. Dalam masalah uang tidak pernah berdusta, berdagang tak pernah berdusta, apalagi bernama atas nama Allah dan Rasul. Maka mereka adalah orang-orang thiqah, thabt. Maka teori tadi dibangun selalu oleh orang-orang yang tidak akrab dengan riwayat, bukan lahir dari ahli
riwayat. Kalaupun ada di antara mereka masuk juga dalam spesialisasi ilmu hadis, tetapi kadang-kadang sudah terpenuhi oleh syubhat ahli hawa sebelumnya. Maka oleh sebab itu ibarat menanam bersih-bersih di dalam. Kalau tidak nanti bercampur antara ilmu dengan lemu, antara hujjah dengan syubhat. Jelas? Makanya bersihkan syubhat, bersihkan hawa-hawa, bersihkan kepentingan-kepentingan, maka insya Allah masuk Al-Quran dan hadis bersih. Ya Pak? Kayaknya belum paham juga. Sudah? Dah, Alhamdulillah. Terus kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Ini pekan ini hampir nggak jadi tadi sebenarnya. Iya, hampir nggak jadi pagi ini nih. Cuman ada tamu memang. Saya ditelepon tadi nih. Terima kasih. Tapi udah paham kan? Berarti janji dan tertepati. Oh, masih lagi? Belum mantap lagi pahamnya? Sudah, alhamdulillah. Insyaallah taala tabarakallah. Itu ada gunanya nanti dalam memahami yang selanjutnya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu